Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Ilmu Administrasi Negara kelas 2023B, kelompok yang akan menjelaskan analisa terkait kebijakan maupun sistem pembayaran e-parking di Kota Surabaya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Hafiz Rahman Hidayatullah dengan NIM akhir 090. Dan nama saya Aditya Fundana Putra dengan NIM akhir 095. Dan nama saya Murizal Farudin dengan NIM akhir 081. Saya Riandaru Arbatista dengan NIM akhir 069. Saya Muhammad Fianto, NIM akhir 099. Berikut ini presentasi kami. Kota Surabaya merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia. Kota Surabaya juga terus berbenah diri untuk mewujudkan pemerintahan yang baik atau good governance dan berpacu dalam smart city yang sesuai dengan keputusan Presiden nomor 20 tahun 2006. Akan tetapi, dalam permasalahan publik yang ada, parkir merupakan permasalahan yang perlu diperhatikan. Karena dalam penerapan kebijakan parkir di Surabaya masih mengalami beberapa masalah, di antaranya pengelolaan parkir yang masih kurang baik dan adanya oknum juru parkir yang menetapkan tarif tidak sesuai dengan peraturan daerah Kota Surabaya nomor 5 tahun 2000 tentang retribusi tempat khusus parkir. Melihat masalah publik yang sering terjadi, seperti keresahan masyarakat akan sering terjadinya oknum yang mematok harga tarif parkir yang di atas harga ketentuan dari pemerintah, lalu terkadang munculnya antrean panjang, bahkan menimbulkan kemacetan parah ketika adanya oknum jukir yang menyerobot jalan untuk lahan parkir. Yang mana hal ini disebabkan karena sistem tata kelola parkir yang masih kacau dan tidak efektif. Dari permasalahan yang telah timbul tadi, pemerintahan Kota Surabaya terus berupaya untuk meningkatkan kebijakan-kebijakan baru untuk memperbarui kasus-kasus yang telah terjadi. Seperti sebelumnya, pemerintah Kota Surabaya telah menciptakan kebijakan yaitu parkir dengan sistem karcis ataupun kupon, dan pada kebijakan ini terdapat problem, yaitu kasus di mana banyak beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga pemerintah Kota Surabaya berupaya untuk mengurangi terjadinya kasus-kasus tersebut dengan cara membuat kebijakan baru, yaitu kebijakan parameter, di mana kebijakan ini lumayan bagus dan sedikit maju. Namun di kebijakan kali ini ada beberapa kasus yang timbul dikarenakan minimnya edukasi dari pemerintah terkait pelaksanaan atau penggunaan sistem parkir parameter. Nah, pemerintah Kota Surabaya terus berupaya untuk meningkatkan sistem parkir yang efisien, efektif untuk kemajuan Kota Surabaya, yaitu dengan menciptakan kebijakan baru, yaitu e-parkir atau e-parking yang bisa kita dengar dengan parkir QRIS. Nah, dari kebijakan e-parking yang sudah dijelaskan oleh saudara saya tadi, itu masih memiliki beberapa kendala. Di antaranya yang pertama, kurangnya pengetahuan masyarakat akan teknologi pembayaran parking itu sendiri, yang mana itu bisa menghambat dalam penerapan kebijakan e-parking sendiri. Yang kedua yaitu masih adanya oknum-oknum tertentu, yang mana itu oknumnya membuat kode pribadi, yang mana nanti pada saat melakukan pembayaran secara kris itu uangnya itu terafiliasi pada rekening pribadi dari oknum juru parkir tersebut. Nah, berkaca dari kendala-kendala tersebut, kami memiliki beberapa alternatif rekomendasi kebijakan yang bisa menangani daripada kendala-kendala yang sudah terjadi, yang mana akan dijelaskan oleh saudara saya, Rian. Dalam kebijakan tersebut, yaitu e-parking, ini masih terdapat evaluasi dan kritik dari masyarakat Kota Surabaya. Adapun alternatif dari kelompok kami, yaitu adapun beberapa opsi kebijakan yang dapat kami ajukan, yakni memberikan diskon bagi masyarakat Kota Surabaya apabila menggunakan pembayaran non tunai. Yang kedua, melakukan pelatihan terhadap juru parkir dalam penggunaan sistem pembayaran non tunai. Yang ketiga, mengedukasi warga tentang manfaat
dan cara pembayaran sistem pembayaran non tunai. Yang keempat, menerapkan sistem pemantauan dan evaluasi yang ketat terhadap pendapatan parkir. Yang kelima, mengintegrasikan sistem pembayaran parkir dengan aplikasi yang telah didesain khusus. Dari kelompok kami memiliki inovasi atau terobosan baru, yakni aplikasi Smart Parkir, ya di mana aplikasi pemesanan dan pembayaran parkir, pengguna dapat mencari dan memesan tempat parkir di lokasi yang dituju. Yang kedua, aplikasi sistem parkir pintar, yakni sensor untuk mendeteksi kendaraan yang masuk dan keluar area parkir secara otomatis dengan menggunakan sistem navigasi untuk memandu penggunaan ke tempat parkir kosong. Yang ketiga, aplikasi parkir berbasis blockchain, meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi parkir, memungkinkan penggunaan cryptocurrency untuk pembayaran parkir. Yang keempat, aplikasi integrasi parkir dan transportasi publik. Penggunaan dapat mencari rute perjalanan yang optimal dengan mempertimbangkan ketersediaan tempat parkir. Yang kelima, aplikasi pengelolaan parkir untuk juru parkir. Juru parkir dapat memantau ketersediaan tempat parkir di areanya, menerima pembayaran secara elektronik dengan menggunakan e-wallet yang tersedia. Dalam penerapan aplikasi inovatif ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan parkir, mengurangi kemacetan dan polusi, memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna. Baik, sekian dari pemaparan analisis kebijakan tentang pembayaran e-parking tadi. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.